Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tutorial menurut saya itu penting untuk saya sampaikan di sini. Bahwasanya tumbuhan jenis keluarga keladi disebut sente, disebut lumbu hitam atau totol dan sebagainya itu adalah satu keluarga dari tumbuhan keladi. Jadi tumbuhan ini adalah sangat mudah sekali untuk hidup. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita kenakan sinar matahari menggunakan media-media tanah dan media hijau daun yang full, itu akan lebih baik hasilnya dan hasilnya akan maksimal walaupun itu di dalam pot. Sekali lagi saya ulang, contohnya adalah seperti ini kawan. Ini adalah jenis lumbu hitam dan jenis ini ada jenis keluarga keladi juga. Nah, ini tumbuhan seperti ini ataupun seperti ini, atau lumbu atau ini atau apapun itu namanya, ini mudah sekali untuk berbuah. Maksudnya untuk berumbi. Dan umbinya itu sangat bisa bertahan hidup karena umbinya. Jadi ditempatkan yang tanpa terkena sinar matahari pun, dengan media apapun itu bisa tumbuh asal ada air yang mencukupi. Jadi seperti ini kawan, ini bisa hidup. Ini sudah berapa? Ini dulu, ini usianya dari kecil dulu, ini sudah 2 bulan yang lalu. Ini cuma saya siram air, ini tidak dengan media apapun. Ini saya buktikan kawan ya. Ini tidak dengan media apapun, cuma saya taruh plastik umbinya lah seperti ini. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan media. Nah ini kawan, ini sama sekali kita tidak menggunakan media. Ini pun masih bisa hidup. Nah ini syaratnya hidup asal kita siram dengan air saja. Kita siram dengan air saja seperti ini. Nah kalau ini adalah jenis lumbu hijau, kalau ini adalah jenis lumbu hitam. Nah, sebenarnya umbi daripada lumbu hijau itu sama dengan ini umbinya. Nah, cuma ini adalah teknik penanaman yang untuk kelanjutannya juga akan saya tutorialkan. Jadi sekali lagi saya ulang, jenis-jenis umbi seperti ini, termasuk keluarga keladi, itu di tempat yang tidak terkena matahari pun itu asal ada umbinya tetap bisa bertahan hidup. Dengan media apapun, dengan sekam boleh, dengan batu boleh, dengan kompos apapun boleh, dengan kokopit boleh, apalagi dengan tanah atau pupuk hijau daun itu akan sangat lebih bagus. Kita coba untuk menatanya. Nah, kita menata seperti ini. Saya tidak akan memberikan tutorial yang panjang karena sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti unggahan video saya tentu untuk mengiris seperti ini, menata seperti ini akan bisa menata sendiri. Jadi kita tata seperti ini. Kita tata seperti ini kawan. Maaf kawan, karena ini kita melakukannya itu sendiri, jadi saya tidak akan berlama-lama. Kita bisa tata seperti ini sebelum kita tanam. Jadi itulah betapa hebatnya tanaman keluarga keladi ini bisa hidup tanpa terkena matahari, bisa hidup tanpa media, bahkan dengan media apapun juga bisa hidup, bisa tumbuh asal dengan air yang cukup. Juga akan saya tutorialkan sedikit. Ini adalah calon-calon tunas. Ini adalah calon tunas kawan. Nah, ini calon tunas. Nah, salah satu keistimewaan daripada lumbu hijau ini atau sente, tunas-tunas ini tidak akan bisa tumbuh kalau tidak terkena media. Nah ini uniknya.
Jadi bukan seperti misalnya tumbuhan-tumbuhan yang lain, kadang-kadang ini batangnya terus ini bisa nyabang. Tidak bisa, ini bisa tumbuh, tetapi kalau ini dipendam dalam media. Walaupun itu media hijau daun, media sekam, media lumut, atau media batu sekalipun, asal ini tertimbun, ini tumbuh. Tetapi selama ini tidak bisa tertimbun, umpama ini tidak ada media, ini tidak bisa tumbuh, kawan. Nah, ini cepat tumbuh kalau tertimbun oleh media. Nah, ini adalah umbi batang sekaligus nih umbi. Nah, ini bisa dikonsumsi. Jadi tentang umbinya, untuk memperbanyak tanaman, tentang umbinya itu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru di sini, ini harus dipendam di dalam media apapun. Nanti tunas-tunas itu akan tumbuh. Selama tidak terkena media ini tidak bisa tumbuh walaupun sudah seperti ini. Ini calon-calon tunas seperti ini. Jadi ini tidak punya cabang. Istilahnya ini bisa punya anakan langsung tanpa terkena media. Jenis ini tidak bisa, kawan. Jadi cuma satu batang tunggal ke atas. Kalau sudah kena media dipendam baru tumbuh dari media. Nah, ini keunikan dari sifat tumbuhan keladi, semua jenis keladi. Nah, lebih jelasnya seperti ini, kawan. Nah, tidak mungkin ini ada tumbuh tunas seperti di sini. Nah, bisa tumbuh tunas dari umbinya. Setelah umbinya kita pendam, itu tumbuh tunas. Jadi di batangnya ini tidak bisa tumbuh tunas. Lain dengan tumbuhan lidah buaya, tumbuhan gelombang cinta, dan lain-lain, itu lain sifatnya. Jadi keunikannya itu ada keunikan tersendiri. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini tumbuh tunas itu karena umbinya. Setelah umbinya terkena media itu bisa tumbuh tunas. Tetapi tunasnya tidak bisa tumbuh di cabang. Selama ini tidak dipendam di media ya tidak bisa tumbuh tunas. Seperti ini. Selama ini tidak dipendam di media tanah, di media batu, di media lumut, di media sekam, ini tidak bisa tumbuh. Kalau ini dijadikan sebagai batang. Nah, kalau sudah dipendam bisa tumbuh. Baiklah sahabat semuanya, untuk sementara demikian tutorial saya tentang tumbuhnya tunas yang sangat unik di tumbuhan jenis keladi seperti ini. Juga kemampuan daripada tumbuhan ini tidak terkena matahari pun itu bisa hidup. Dengan media batu bisa, dengan media sekam bisa, dengan media hijau daun bisa. Apalagi dengan media tanah itu akan lebih bagus. Bisa bertahan hidup walaupun tanpa terkena matahari. Tetapi jika terkena matahari full dengan media yang bagus, kehidupannya akan lebih bagus lagi. Demikianlah kawan, tutorial dari saya untuk sementara. Dan untuk kelanjutannya nanti kita setelah ini kita praktekkan bagaimana tanamnya di media yang kecil, bagaimana untuk penyemaiannya, juga bagaimana di media pot yang agak besar. Semoga tutorial saya bermanfaat. Jika ada kesilapan kata, kekurangan teknik-teknik, mohon untuk ditanyakan di kolom komen agar kita itu sama-sama bisa belajar. Tanaman ini adalah spesies tumbuhan yang sangat bagus di negeri Nusantara ini, menjadi idola di masa yang lalu. Jangan kita lupakan begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.